Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala ya Dawudu man radda ilayya hariban katabtuhu jihbidan. Gitu ya. Ya Dawudu, duhai Daud. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud, man radda ilayya, siapa orang yang kembali kepadaku, hariban, padahal dia itu kabur, ya. Jadi kabur itu dia orang kabur, tapi kaburnya kepada Allah, gitu ya. Kaburnya kepada Allah. Dia kabur dari keadaan sebelumnya kepada Allah. Bagus gak? Bagus ya. Kalau kabur dari Allah jelek, tapi kalau kaburnya ilayya kepadaku, kata Allah, ya. Kaburnya kepada Allah, buronnya kepada Allah, gitu. Ya, maka kata Allah Ta'ala, katabtuhu jihbidan, aku akan catat orang tersebut jihbidan, sebagai orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdas itu orang yang kaburnya, ya, buronnya kepada Allah, ya. Dari tempat yang lain dia kabur, tapi kembalinya kepada Allah, itu orang cerdas namanya. Maka orang yang nggak cerdas, orang yang udah sama Allah tapi justru dia lari ngejauh dari Allah kepada yang lain, nah itu orang nggak cerdas, orang bodoh. Orang cerdas bahkan jihbidan itu cendikia, ya, orang yang punya kecerdasan tinggi, gitu ya. Itu orang yang kabur kepada Allah, buronnya kepada Allah, gitu ya. Maka itu Allah catat apa? Allah masukkan dia, orang catat dia, Allah catat dia sebagai jihbidan, ya, orang yang cerdas. Ya, dengan taubat, gitu ya, taubat inabah, gitu ya. At-taubatu wal inabatu, taubat inabah. Inabah itu kembali sama Allah, betul-betul kembali sama Allah Ta'ala. Ya Dawudu, idza ra'aita li taliban fakun li khadiman. Ya Dawudu, duhai Daud, kata Allah dengan firman-Nya, idza ra'aita li taliban, apabila engkau melihat orang kepadaku, taliban, mencari-cari. Umpama engkau lihat ada orang mencari-cari diriku, kata Allah, ya, lagi bingung nyari Allah di mana nih, begitu. Maka fakun li khadiman, maka jadilah engkau kepadaku khadiman, sebagai khadim, ya, penulung, pelayan, ya, pelayan, gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang lagi nyari Allah, orang kebingungan lagi jalan, nyari-nyari jalan menuju Allah, kita lihat ini perintah buat itu juga nih, ya. Jadilah diri kita khadiman, pelayan, tulungin tuh orang, gitu, biar gak bingung, arahin, gitu. Jadi kalau kita ngeliat ada orang lagi kebingungan nyari Allah, arahin, ya, tolongin dia,
biar kita jadi pelayannya Allah yang bisa menuntun dia menuju kepada Allah, biar bisa sampai kepada Allah. Jangan kita anggurin, jangan kita diemin, tapi kita tolongin, ya, tolongin. Kita tuntun dia, kita bantu dia, biar orang yang sedang mencari Allah dalam pencariannya betul-betul dia bisa dapati, betul-betul dia bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang nih, ya kita tanya, udah sholat belum? Belum. Kita jangan diem, bilangin, bilanginnya, sholat mau ngapain nggak sholat gitu, ya. Ini sholat belum? Belum. Oh, jangan gitu doang, jangan doang, mesti ada lanjutannya. Sholat, mau ngapain nggak sholat? Sayang, gitu. Kita bimbing, kita bilangin, ya. Kita sholat belum? Belum. Serahin deh, serah, tua ini deh, jangan begitu, ya. Bilangin, sholat mau ngapain? Belum. Sholat ya ntar ya, gitu. Itu namanya kita bisa ngebimbing orang, ya, karena dakwah ilallah itu perlu, ya, bahkan jadi satu kewajiban buat kita. Kalau jadi pendai yang besar-besar kifayah, ya, kewajibannya kifayah, tapi buat yang kecil-kecil kita jadikan jadi wajib buat kita, gitu ya. Jadi ada nilai pahala nanti yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan sebab dakwah kita. Bimbing orang-orang yang sedang dalam pencarian kepada Allah Ta'ala, ya, biar bisa sampai, ya, biar benar-benar bisa sampai. Oh, pahalanya gede, ya, pahalanya gede, gitu. Tapi jangan cuman jadi orang yang nuntun bimbing terus kitanya kabur, ya, jangan. Iya, nek doang nyuruhin orang aja gitu ya. Kitanya kagak, jangan juga. Itu pahala ninggalinnya, pahala ngajak sama dosa ninggalinnya, gedean dosa ninggalinnya. Iya. Ayo bayang, dulunya ngerokok depan. Bagus ada pahalanya kata ngajak orang bayang. Ada pahalanya. Katakanlah tuh pahalanya gede 100, tapi dosa ninggalin 1000. Begitu, 2900. Nah, iya. Gedean ninggalin. Ya, sebisa mungkin bisa ngajak orang dan kita bisa ngikut ke dalamnya, dalam kebaikan, yakni dalam pencaharian kepada Allah Ta'ala, biar sampai sama Allah. Ya, fakun li khadiman, maka jadilah engkau kepadaku sebagai khadim, pelayan. Ya Dawudu la tas'al anni aliman qad asqaratuhu dunya faya sudduka an sabili ulaika quta'ut tariqi ala ibadi. Ini ada dempet-dempet tulisannya. Ya Dawudu, duhai Daud, kata Allah Ta'ala dengan firman-Nya, ya, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, la tas'al anni, janganlah engkau bertanya tentang diriku, aliman, kepada seorang alim, askarathu dunya, yakni seorang alim yang telah memabokkan dia oleh dunia. Jangan nanya tentang Allah, ya, jangan nanya tentang Allah kepada seorang alim yang si alim itu sudah dimabokkan sama dunia. Jangan nanya tentang Allah kepada seorang alim yang seorang alim itu sudah tenggelam di dalam dunia. Itu jahatnya dunia itu, ya, jahatnya dunia itu begitu. Sampai orang yang alim, ya, mana alim? Hah? Alim itu orang yang ya'lamu ala kulli syai', dia tahu atas segala sesuatu, dia tahu. Itu alim. Tapi lagi mabok gitu. Maboknya sama dunia bikin dia mabok. Itu jahatnya dunia. Sampai orang yang alim saja yang udah tahu hukum halal haram,
kalau dunia udah datang kepada dirinya, rusak. Ya, rusak. Makanya kalau ada orang alim yang lagi mabok dunia, ya, jangan bertanya engkau kepadanya tentang Allah Ta'ala. Ya, jangan kau bertanya tentang Allah kepada dia. Fayasudduka, maka dia akan menghalang-halangi dirimu, ansabili, dari jalanku. Ya, itu orang alim yang lagi dibikin mabok sama dunia. Pada saat kita bertanya tentang Allah, justru orang alim itu bukan mau nunjukin kita ke jalan Allah, justru kita bakal dia apa? Disimpangin, disesatin. Ya, dihalang-halangi, ya, dari apa? Dari jalannya Allah. Begitu, itu yang jadi repot. Ya, dari jalannya Allah. Ulaika quta'ut tariqi, mereka itu adalah orang-orang yang memotong di dalam jalan, ya. Tukang potong, ya, tukang potong. Rampok di jalan gitu, ya. Tukang potong, rampok. Begal. Ya, tukang begal. Begal apa begal? Begal, ya. Iya, ya. Dulu saya bilang tuh, ayo deh biar biar ngopen tamu, bukan ngopen kan. Gitu ya, ngopen. Ngopenin, bukan ngopenin. Ngopen tuh masak tuh ya, ngopen. Begal. Ya, kang rampok di jalan, jambret di jalan. Yang orang musuhnya sampai ke jalan Allah sebab dia dihalangin, ya, disimpangin, dilencengin, sehingga kita jauh justru dari jalan Allah. Ya, bisa dikatakan ulama su, ya. Jadi ulama su itu ulama jahat. Maknanya ulama jahat itu ulama dunia, ulama dunia. Ya, ulama dunia yang tidak menunjukkan kepada kebaikan akhirat. Ya, tapi cuman dunia aja yang dipikirin, dunia saja, dunia. Bagaimana kira-kira dunia bisa terhimpun dalam dirinya? Itu orang alim yang lagi dibikin mabok sama dunia, itu yang begitu. Ya, hati-hati. Dunia kalau udah masuk dalam hati seseorang tuh, itu menyebabkan hubbud dunia, cinta dunia, dengan segala tipuan, dengan segala rayuan. Maka orang yang dirayu, orang yang tertipu, itu hampir ya, mereka itu tenggelam dalam dunia. Jadi mesti punya rem. Yang mesti punya rem. Begitu. Makanya dikatakan udah banyak orang-orang, ya, yang tenggelam pada dunia, udah banyak, gitu, ya, banyak. Nah, kita orang umpama belum tenggelam, cari jalan biar nggak tenggelam. Yang udah tenggelam, cari pertolongan biar bisa selamat, gitu. Jangan kita biarkan diri kita tenggelam dalam dunia, ya, jangan. Dikatakan inna dunya bahrun amik, gitu ya. Sungguh dunia ini lautan yang dalam, ya. Faqad ghariqa fihi nasun katsirun, maka sungguh telah banyak tenggelam, ya, nasun katsirun, orang-orang yang banyak. Orang-orang banyak tenggelam pada dunia. Ya, dunia yang diibaratkan satu lautan yang dalam. Maka perintahnya fakun safinatuka fihi taqwallah, maka jadikanlah bahteramu, bahtera, perahu, ya, perahumu untuk mengarungi lautan yang dalam itu, taqwallah, adalah ketakwaan kepada Allah. Orang alim kalau kurang-kurang takwa juga tenggelam, begitu, ya. Orang alim kurang-kurang takwa tenggelam. Apalagi yang nggak alim, gitu, ya. Mana alim itu kan ngerti hukum
tahu halal haram. Kalau kurang-kurang takwanya juga tenggelam. Ya, makanya jadikan diri kita orang yang banyak takwanya sama Allah Ta'ala. Ya, minta biar disertakan dengan ilmu, biar takwanya jalan lurus. Sebab orang takwa tanpa ilmu juga susah. Ya, orang takwa tanpa ilmu susah. Seingat dulu Al-Walid Muallim Syafi'i itu bilang gini, sekarang udah banyak ya di mana tempat acara-acara itu temanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, kan gitu tuh. Apa komentarin tuh, apa takwa? Ya, takwa itu kan imtitsalu awamirillah. Takwa itu menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Itu kalau diartikan takwa kayak begitu, itu sungguh ada masalah baru yang mesti sama-sama kita cermatin. Apa kata Pak? Sekarang takwa kan menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah kalau kita nggak tahu apa yang diperintah? Benar nggak kira-kira? Ya. Takwa itu menjauhi larangan Allah. Bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah sedangkan kita nggak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Gitu nggak? Iya. Itu masalahnya. Makanya dalam takwa itu kita mesti tahu apa-apa aja yang Allah Ta'ala perintahin untuk ngejalaninnya, apa-apa yang Allah larang untuk kita meninggalkan, yang mesti tahu. Gimana caranya? Mau nggak mau mesti ngaji gitu, mesti ngaji. Makanya orang mau menjalankan takwa itu mesti alim. Mana alim dia tahu mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang diperintahin, mana yang mesti dijauhin. Dia mesti tahu. Kalau dia nggak tahu, rasa-rasanya susah untuk menjalankan takwa sebagaimana artinya, yakni menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, mudah-mudahan pada saat kita menjalankan ketakwaan, Allah Ta'ala berikan ilmu kepada kita untuk kita bisa benar-benar menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi janganlah kau tanya tentang aku, kata Allah, ya, kepada seorang yang alim, ya, qad asqarathu dunya, yang sungguh telah memabukkan dia, yakni memabukkan kepada si alim itu oleh dunia. Fayasudduka an sabili, maka dia akan menghalangimu an sabili, dari jalanku. Ulaika quta'ut tariqi ala ibadi. Ya, ulaika quta'ut tariqi alayya, gitu ya. Mana nempel tulisan itu. Ala ibadi, ya, ala ibadi. Maka dia akan menghalangimu dari jalanku, ya. Ulaika quta'ut tariqi ala ibadi, mereka itu yakni ulama-ulama yang dimabukkan oleh dunia adalah orang-orang yang memotong, ya, di perjalanan, ya, tukang rampok di jalan. Ala ibadi, atas hamba-hambaku. Dia hamba Allah yang mesti sampai kepada Allah, karena ketemunya sama ulama-ulama yang lagi mabuk sama dunia, akhirnya itu orang-orang nggak sampai kepada Allah Ta'ala, ya, nggak sampai. Nah, itu orang-orang nggak sampai sama Allah Ta'ala sebab dia, maka dikatakan dia quta'ut tariq, ya, tukang potong di tengah jalan, tukang potong di tengah jalan. Ya Daud, duhai Daud, kata Allah Ta'ala dengan firman-Nya, i'mal bi amalil abrari, beramalah kamu dengan amalan orang-orang yang baik, ya, abrar, orang baik. Orang baik itu orang yang beramal dengan amal soleh, itu orang baik. Ya, kita perintahin beramalah kamu dengan amal-amalnya abrar, amalan-amalan orang-orang baik. Jangan orang yang durhaka, jangan orang yang maksiat, tapi orang yang baik, yakni orang yang banyak berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Innal abrara lafi na'im, ya, wa innal fujjara lafi jahim.
Sungguh orang-orang yang abrar, orang yang baik beramal dengan amal kebaikan itu adanya di dalam surga Allah Ta'ala, ya, sebagai suatu kenikmatan yang paling nikmat. Wa innal fujara, sedangkan orang yang fujar, orang yang durhaka, lafi jahim, itu adanya di seksa Allah, yakni di neraka, ya, sebagai azab dari Allah Ta'ala. Wa'iyadzubillah. Makanya jadikan kita beramal dengan amalan abrar, ya, amalan orang-orang yang baik. Wa tabassam fi wajhil fujari, dan senyumlah engkau, ya, pada wajah orang-orang yang fujar, orang fujur, orang yang durhaka, ya. Suruh banyak senyum di hadapan orang-orang yang banyak berbuat durhaka, berbuat maksiat, tapi bukan senyum keridhaan, ya, bukan senyum keridhaan, tapi senyum yang menunjukkan akhlak baik, menunjukkan akhlak baik kepada siapa? Kepada makhluk Allah Ta'ala, ya, yang mudah-mudahan dengan sebab senyuman nanti orang-orang yang fujur dia bisa kembali ke jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab senyuman, ya, dia bisa apa? Bisa balik lagi kepada hidayah Allah Ta'ala. Tapi bukan senyum ridha, ya, bukan senyum keridhaan, dalam artian ada yang lihat orang maksiat, ada yang lihat orang durhaka, terus kita senyumin, nggak apa-apa deh, ya, namanya manusia kan macam-macam, ada yang baik, ada yang enggak, gitu. Kamu yang enggak senyum, bukan. Tapi kalau urusan bab keridhaan sampai kemaksiatan nggak boleh, yang kita mesti berontak, ya. Kalau kamu melihat suatu keburukan, ya, maka hendaklah kamu rubah keburukan tersebut biyadika, dengan tangan kita, dengan tanganmu. Kalau nggak mampu, fa in lam yastati fa bilisanih, maka rubah dengan lisanmu, ya, dengan lisan. Fa in lam yastati, kalau dia nggak mampu juga dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Itu menerba dengan hati itu bukan gitu-gituin dada kita, ya. Apa maknanya dengan hati? Berontak, ya. Hati kita nggak terima, gitu, ya. Nggak ngeliat kemaksiatan, hati kita nggak terima, hati kita berontak. Lalu minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah baguskan keadaan-keadaan orang yang maksiat itu biar jadi orang yang berbuat ketaatan, gitu. Bukan berarti kita mesti ridho, masih nggak boleh ridho, ya. Kita udah berkali-kali pengen merubah gitu, nggak bisa-bisa, akhirnya kita ridho, gitu, ya, biarin deh, jangan, ya, jangan. Walaupun umpama kepada suatu lokalisasi, artinya emang suatu tempat yang dikhususkan untuk maksiat, ya, dikhususkan untuk maksiat, segitunya kita mesti nggak ridho. Walaupun udah di lokalisasi gitu, khusus nih tempat maksiat, yang maksiat ke sono, yang enggak jangan ke sono, sebegitunya kita mesti nggak ridho, hati kita mesti berontak, dalam artian minta sama Allah mudah-mudahan tuh lokalisasi yang disiapin buat orang-orang maksiat jadi baik semuanya, begitu. Mesti punya hati yang kayak begitu, jangan ridho, ya, jangan ridho, jangan. Kalau nggak kemaksiatan jangan ridho. Wa khalid auliyai, dan bergaulah engkau kepada wali-waliku, mukhalatatan, ya, sebagai suatu pergaulan, ya, pergaulan yang bagus. Kita kalau bergaul sama wali-walinya Allah, siapa wali-walinya Allah Ta'ala? Ya, para ulama-ulamanya Allah, ulama yang benar pada jalannya. Kita suruh bergaul sama mereka, tapi bergaul kita dengan pergaulan yang benar, dengan adab, dengan akhlak, gitu, ya. Jangan kita susahin wali-walinya Allah Ta'ala, ya. Kalau wali-walinya Allah Ta'ala umpama kita susahin, mereka nerima, karena emang Allah Ta'ala jadikan mereka itu hamlul adha, itu di dunia itu buat mikul pesakitan. Tuh wali itu, wali itu di dunia itu buat mikul pesakitan, walaupun kelihatan senang hidupnya, tapi itu di dunia Allah jadikan dirinya mikul pesakitan. Jadi kalau orang susahin, wali terima-terima aja, begitu, ya. Wali itu mau disuruh cuci piring, sama orang juga mau cuci piring aja dah, begitu.
Apa yang kira-kira bikin direpotin, ditolak sama wali? Nah, begitu. Emang Allah jadikan hati juga hati yang mulia, hatinya hati yang karim, ya, murah hatinya gitu, ya, hatinya hati yang murah. Hati umpama ada wali kayak kain, kita minta kain dikasih sama dia, kain bagus tuh, gitu, ya dikasih sama dia. Nah, itu artinya kita suruh bergaul sama mereka tuh dengan suatu pergaulan yang bagus, jangan nyusahin, pergaulan yang enak. Kalau bisa kita jadikan khidmat diri kita kepada mereka, begitu, ya. Jangan susahin wali, gitu ya. Karena wali itu kekasihnya Allah Ta'ala, ya, kekasihnya Allah Ta'ala. Kalau kita bikin susah mereka, yang turun tangan Allah nanti, gitu ya, repot. Kalau wali ditipu, nerima nggak? Nerima aja sih, ya, ditipu, iya, nah, timbang masih, ya, timbang urusan pribadi masih anu dia, begitu tipu. Jadi mesti pakai akhlak bergaul mereka, ya, pakai akhlak. Wa khalif adai, dan salahilah oleh engkau, oleh dirimu, adai akan musuh-musuhku, ya, mukhalafatan kepada suatu penyalahan. Kalau sama musuh-musuhnya Allah, salahin, jangan dibenerin, jangan diiyain. Musuhnya Allah salahin, gitu ya. Ya, khalif tuh maknanya khalif, ya, kita menyalahi mereka, gitu ya, menyalahi mereka. Gitu. Jangan mulai temenin, ya, ingkarin mereka tuh, ingkarin musuh-musuhnya Allah Ta'ala, gitu. Nih ulama dicuekin, lembongan musuhnya Allah diopenin, ayo ngopi dulu di rumah lah, musuhnya Allah suruh ngopi. Emang ulama cuekin sama dia, begitu. Ustadz, tentang Ustadz datang ke rumah bawa map nggak dibukain, bawa map nggak dibukain. Oh, Ustadz bawa map tuh, begitu, ya. Ada musuhnya Allah yang ingkar sama Allah Ta'ala, ya, datang bawa mobil bagus, belum masuk udah waalaikumsalam, belum masuk waalaikumsalam. Jangan, ya. Jadi kalau musuhnya Allah, nah itu kita mesti khalif, ya, salahin mereka. Mukhalafatan dengan suatu penyalahan, ya, penyalahan, salah gitu. Jangan dia salah kita bener-benerin, jangan begitu, ya. Dia salah kita benerin, jangan. Nanti kenapa sih dia kan salah, kenapa dia bener-benerin? Nggak enak dia kalau datang buat duit mulu, nah gitu ya, gara-gara gitu jadi kita benerin, jangan, ya, jangan. Yang benar kita benerin, yang salah kita salahin. Maafin nih, saya matanya ya, jadi kabur lah. Ya Dawudu kunil yatimi kal abi syafiqi, ya, azid fi rizkika wa aifaka dzanbaka, ya. Ya Dawud, duhai Daud, kata Allah Ta'ala dengan firman-Nya, kun, jadilah engkau, lil yatimi, kepada yatim, anak yatim, ya, kal abi syafiq, seperti ayah yang menyayangi, ya, seperti ayah yang menyayangi. Jadi kita kalau ada anak yatim, ini kalau dikatakan lil yatim, kepada yatim, berarti anak yatim, ya, anak yatim, bukan cuman emaknya yatim gitu, ya, tapi anak yatimnya gitu. Kal abi syafiq, seperti ayah yang menyayangi. Kita kalau anak sendiri sayang nggak? Sayang bener apa sayang aja? Sayang bener. Nah, ama anak yatim begitu tuh diperintahin kita, ya. Jadikan diri kita kepada anak yatim tuh kal abi syafiq, seperti ayahnya yang menyayangi gitu. Ya, seperti ayahnya yang menyayangi.
apa yang sekira-kira anak kita perluin kan suka kita usahain dah. Sama yatim juga begitu, apa yang diperluin kalau bisa kita usahain. Pentingin urusan apa? Perutnya, urusan pendidikannya, urusan batinnya, ya, penuhin semuanya. Seperti ayahnya Asy-Syafiq yang sayang sama dia. Baik? Iya, saya bukan mesti ngawinin ibunya. Artinya seperti ayahnya yang menyayangi kita. Ya tapi kalau bisa ngawinin ibunya juga kalian bagus. Ya bagus. Iya, jadi nafkah itu ibu yang ditinggal lakinya bisa kita penuhin, urusan anaknya yang nggak punya bapak juga kita penuhin. Dua pahalanya ya. Cuman asal nggak nimbul masalah baru. Ya, nggak nimbul masalah baru. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, ana wa kafil yatim hakada, ya. Nabi ini berisyarat dengan dua jarinya nih. Saya dan orang yang ngopenin yatim, ya, kayak begini nanti fil jannah di surganya Allah Taala. Maknanya dekat, telunjuk jadi tengah dekat kita di surga begini. Ya, karena Allah baginda Nabi kita, ya, itu terlahir yatiman, dalam keadaan yatim. Jadi Nabi merasakan bagaimana perihnya yatim, bagaimana deritanya yatim. Makanya ada ulama yang punya pendapat tuh kalau lagi santunan yatim jangan dipajang-pajang yatim, kata begitu. Ya, jangan pajang-pajang, cakep anterin aja ke rumahnya. Nah, gitu. Ada pendapat itu. Kenapa? Sebab itu dia jadi yatim aja udah sedih katanya. Pakai dipajang lagi udah sedih, orang susah dipajang gitu ya. Nambahin kesedihan. Ada pendapat begitu. Ya. Jaga perasaan mereka. Katanya jadi yatim aja udah sedih, pakai dipajang lagi. Nambahin kesedihan. Kalau bisa jangan. Terus gimana dong? Anterin aja ke rumahnya. Gitu, anterin ke rumahnya. Nggak mesti dipajang. Itu ada pendapat ulama gitu. Saking ngejaga perasaan yatim. Bahkan untuk urusan ngopenak yatim ada suatu hadis. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi. Ya, pernah ada datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki. Ngapain? Yashku qaswata qalbihi, dia ngeluh kepada Nabi akan keras hatinya. Ya Rasulullah, saya ini orang yang keras hati. Itu Nabi dengar orang omongan gitu girang. Kenapa? Sebab orang kalau keras hati terus dia punya perasaan kalau dirinya keras, nah, ini tanda kebaikan nih gitu. Justru yang repot orang udah keras hati nggak ngerasa keras hati, kerjaan jahat ngerasanya baik begitu. Mendingan mana orang jahat ngerasa dirinya jahat, apa orang jahat ngerasa dirinya baik? Mending ngerasa diri jahat. Ada kemungkinan mau baik, tapi kalau dia udah ngerasa baik padahal perbuatannya jahat, kapan dia mau berubah dari perbuatan jahatnya sedangkan dia sudah merasa dirinya baik? Ada orang datang kepada Nabi ngeluh tentang keras hatinya. Bagaimana ciri orang keras hati? Susah nerima kebaikan. Kebaikan susah aja udah. Dikasih nasihat, yang nasihatin salah gitu. Ya. Itu orang tuh kenapa? Karena nggak sesuai sama keadaan nafsunya. Yang nasihatin disalahin sama dia. Kalau orang keras hatinya, maka kata Nabi, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrak hajatuka. Kata Nabi, maukah kamu, ya, kalau hatimu itu yang keras jadi lembut, wa tudrak hajatuka, dan tercapai semua hajat-hajatmu. Dengar begitu mau nih orang, bukan cuma hati yang lembut, bahkan hajat-hajat bisa tercapai lagi. Kebetulan token dibunyinya aja di rumah lagi. Gitu ya, kebetulan begitu. Langsung ya mau ya Rasulullah, mau gitu. Apa kata Nabi caranya? Irhamil yatim. Ya, sayangi olehmu yatim. Suruh sayangin yatim. Ya, suruh nyayangin yatim. Maknanya apa? Ngopenin yatim. Ya. Ngopenin yatim gitu. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Nah, ngusap kepala yatim ini rahmah, ya, rahmatan lahum, sebagai rahmat kepada mereka, kasih sayang kepada mereka.
Ya, bukan temu yatim kita uclok-uclok kepalanya ya. Katanya kalau tangan kita yang marot alih yaduhu, kalau tangan kita ngelewatin kepalanya itu satu rambut itu satu kebaikan. Bayangin kalau di kepalanya ada 1000 rambut, 1000 kebaikan. Nah, bukan cuman masalah ngusapnya, tapi rahmatan. Ya, sebagai kasih sayang kepada mereka. Setelah kita openin yatim ya, kita tanggung kebutuhannya, ada kasih sayang kita. Ya, rahmat kita dengan mengusap kepalanya. Makanya kalau ngusap yatim nggak sembarangan ada caranya, dan bukan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan gitu. Dulu tanya sama abah gitu, orang-orang nanya, "Ma'alim kenapa kalau ngusap yatim dari belakang ke depan?" Biar kita kan gini kan, yatim gitu teh, belakang ke depan tuh, biar tangan kita dekat sama kantong tuh, begitu, asih gitu, biar begitu. Kalau di depan ke belakang ngejauhin kantong, dari belakang ke depan tuh ngedeketin kantong, gitu kasih, begitu maksudnya. Ya, jadi kalau ngusap yatim tuh begitu, dari belakang ke depan, ya biar dekat sama kantong, ngambilnya gampangan ya bagi gitu. Ya, iya deh. Wa'timhu min ta'amik, dan berikanlah mereka makan dari makananmu. Ya, kasih makanan-makanan yang kita makan, jangan bedain. Ya, sebagaimana ayah kepada anak-anaknya nggak ada yang bedain urusan makan, biar pada makan. Anak kita makannya apa? Kasih makan. Kalau makan frecikan, kasih frecikan juga, gitu ya. Namanya anak-anak, sama yang gitu kan suka nggak? Suka begitu. Ya, tentang yatim kasihnya anu aja apa namanya tuh? Makanan orang dulu geplak ya, geplak asli. Nah, kita makan donat yang enak ya, yang selosin bisa sampai 100.000, dikasih geplak ya, yang lebar cuma 8.000 gitu ya. Kasih yang makanan kita biar senang mereka ya, biar senang mereka tuh. Kalau mereka senang, kata Nabi, fayalin qalbuka, maka lembutlah hatimu. Wa tudrak hajatuka, dan tercapailah sekalian hajat-hajatmu, gitu. Jadi kita orang kalau yang lagi rada-rada hati nggak enak ya, perasaannya hati kayak mau bengis aja gitu, orang ibadah males aja gitu, terus urusan mohon maaf ya ekonomi juga perasaan kayak susah aja gitu, boleh tampil jalan itu tuh ya, karena pada saat itu Nabi sampaikan kalau kita bisa ngopenin yatim, sayang sama yatim, kasih makan yatim, itu hati jadi lunak, lembut hati kita. Ya, orang yang hatinya lembut mudah untuk menerima kebaikan, gampang masuk nasihat kebaikan dirinya, enteng badan untuk mengerjakan ibadah-ibadah kalau hatinya lunak, lembut. Ya, wa tudrak hajatuka, dan tercapai hajat-hajatmu. Hajat kita apa? Punya duit, bayar listrik, bayar sekolahan. Ya, insyaallah kalau bab-bab yang kayak begitu yang Nabi sudah sampaikan, maka Nabi tidaklah akan mengatakan sesuatu kecuali benar akan keadaannya. Mudah-mudahan aja ya kita penin yatim, ya Allah Ta'ala mudahin hajat-hajat kita, Allah gampangin hajat-hajat kita. Yang tadi duduk lempeng mulu, ntar duduk miring mulu, ganjel dompet, tebel dompetnya, gitu bisa jadi kayak begitu. Ya, mudah-mudahan ya, ini sayangin lah. Ini kan ada satu keterangan gitu ya, hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadikanlah dirimu kepada yatim itu kal abi syafiq ya, seperti ayahnya yang menyayangi dia. Mana tadi? Ya. Azid fi rizqika. Makanya jaminannya apa kata Allah Ta'ala dengan firman itu kepada Nabi Allah Daud, azid fi rizqika, aku akan tambahkan fi rizqika, dalam rizkimu. Ya, dalam firman malah ya, bukan sekedar hadis, walaupun hadis juga sudah bagus benar akan keadaannya dari Rasul, tapi ini suatu firman pada saat Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya, sayangin yatim seperti ayahnya yang menyayangi. Azid fi rizqika, niscaya aku akan tambahkan di dalam rizkimu. Wa aifaka dzanbaka, dan aku akan maafkan dirimu, dzanbaka akan dosamu. Rezeki ditambahin, dosa dimaafin. Ya, enak gak? Enak ya, satu jalan yang insya Allah nggak banyak kepayahan buat kita, tapi kalau kita kerjakan
justru banyak kebaikan yang lebih dari sekedar upaya yang kita kerjain ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan yang banyak kepada kita, Allah berikan taufiknya kepada kita agar kita bisa banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diridhoin oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Dawudu Ghoddi tarfaka ya wasun lisanaka ya Dawudu wallahu a'lam bishawab.